Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabatku, mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah YAIN Pekalongan, mari jumpa kembali dengan saya di perkuliahan online mata kuliah Kode Etik Profesi atau Etika Profesi Hukum. Mengawali perkuliahan kali ini, mari sama-sama kita awali dengan tabarukan baca Fatihah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, memberikan kita keberkahan dan juga kebaikan, sehingga kelak kita mendapat kebermanfaatan dari apa yang kita kaji. Al-hadiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang kode etik profesi. Sebelum minggu depan kita masuk ke spesifik, mulai masuk ke kode etik profesi hukum, ada notaris dan seterusnya. Untuk mengawali, kita akan atau Pak Ali akan menyampaikan tentang kode etik profesi atau yang biasa disingkat KEK ya. KEK, kode etik profesi. Lebih spesifiknya, ini adalah tentang pengertiannya itu apa sih sebetulnya kode etik, kemudian peranan kode etik itu seperti apa. Nah, itu nanti Pak Ali jelaskan di sesi kali ini. Oke, baik. Apa sih kode-kode etik itu? Jadi, kode etik itu terdiri dari dua kata ya saudara ya. Kode dan kode etik ya. Kode itu tanda atau simbol. Yang simbol ini berupa bisa tulisan, bisa gambar, atau benda yang disepakati yang itu dimaksudkan untuk sesuatu hal tertentu. Itu kode. Misalkan tulisan. Nah, tulisan ini sebagai tulisan ini sebagai apa ya? Sebagai tanda. Sebagai tanda bahwa tulisan itu misalkan ketika Anda menulis saya lapar, berarti itu tanda kode bahwa Anda minta makan. Kemudian gambar. Anda kalau punya niat dengan seseorang mengirimkan gambar simbol waru, itu berarti tanda bahwa Anda suka sama dia. Kira-kira begitu ya. Atau benda Anda mengirim coklat ke seseorang, itu nanti bisa ditafsirkan bahwa itu wujud dari kasih sayang. Itu kode ya. Kode itu bisa berupa tulisan, benda, gambar, bahkan mungkin bisa ucapan. Yang itu semua dimaksudkan untuk kepentingan atau keperluan hal-hal tertentu. Berikutnya kode etik. Kalau kemudian kode tadi digabung dengan kata etik, berarti norma atau asas yang diterima oleh satu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Kalau kode tadi lebih kepada belum jelas ya, bisa berupa ungkapan, kalimat, tulisan, benda, barang, mungkin sikap juga bisa sebetulnya. Anda mengedipkan mata ya, misalkan Anda ketemu orang, ngedipkan mata kanan, itu tanda bisa berubah, bisa tafsiran macam-macam loh itu. Nah, Anda naksir, bisa juga Anda ngejek dan seterusnya. Nah, tapi ketika kode itu digabung dengan etik bisa masuk kepada ranah etik. Jadi dimaknai sebagai norma atau asas. Yang norma atau asas tadi disepakati dan diterima oleh satu kelompok tertentu, satu komunitas tertentu, yang dijadikan sebagai landasan tingkah laku sehari-hari untuk hidup di masyarakat maupun hidup di kalangan profesinya. Gitu. Asas yang disepakati yang dijadikan landasan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kalau ini nanti masuk kode etik profesi notaris, berarti asas atau norma yang diterima dan disepakati oleh komunitas notaris yang ini menjadi panduan atau landasan mereka bersikap dan bekerja sehari-hari. Kalau kode etik jaksa, berarti norma atau asas yang diterima dan disepakati oleh komunitas jaksa itu yang kemudian dijadikan sebagai landasan mereka dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Nah,
Dan seterusnya, polisi juga sama, hakim juga begitu, advokat juga begitu. Berikutnya saudara, kita sudah mengetahui definisi dari kode etik. Nah, sekarang ada pengertian lain. Kode etik itu bisa dimana sebagai sistem norma atau nilai dan aturan tertulis secara tegas yang menyatakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak benar, mana yang tidak baik bagi profesional. Tentu ini lebih kepada isi ya. Isi kode etik itu ya norma, ada larangan, ada perintah, anjuran, atau ada sanksi gitu. Kemudian definisi berikutnya adalah kode etik itu menyatakan tindakan apa yang benar atau salah, satu, serta perbuatan apa yang harus dilakukan dan harus dihindari. Tadi saya katakan, nanti ketika Anda baca kode etik profesi notaris misalkan, di situ dituliskan hal yang mesti dilakukan atau anjuran atau perintah, hal yang dilarang atau tidak boleh. Ketika melanggar maka sanksinya ini. Itu secara umum memang itu isi kode etik. Oke, berikutnya tujuannya. Buat apa sih sampai ada kode etik profesi itu? Kalau kita flashback ke definisi tadi, saudara, tadi kan norma atau asas yang disepakati dan diterima oleh komunitas atau kelompok tertentu yang dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam berperilaku. Sudah paham saya kira ketika Anda ingat definisi kode etik itu. Nah, namun secara spesifik bisa saya klasifikasi di dua ya. Tujuannya itu satu, tujuannya adalah agar profesional memberikan layanan sebaik-baiknya kepada masyarakat pengguna. Agar komunitas profesi tadi memberikan layanan yang semaksimal mungkin atau bahasanya excellent service kepada masyarakat pengguna, kepada klien, kepada mitra, kira-kira begitu. Yang kedua, agar masyarakat pengguna terlindungi dari tindakan yang tidak profesional. Dalam menggunakan jasa profesi, agar pengguna jasa itu tidak tipu, bahasanya begitu. Terlindungi dari malpraktek yang kemarin kita bahas. Maka inilah fungsi dan tujuan kode etik profesi. Ya kalau tidak ada itu ya bisa semena-mena dong. Dokter mungkin bisa semena-mena, advokat bisa semena-mena, notaris bisa semena-mena dan lain sebagainya. Maka itulah fungsi dan tujuan daripada kode etik profesi. Sekarang ada 4 prinsip dasar kode etik. Nah, 4 prinsip dasar kode etik ini merupakan prinsip yang digunakan untuk menyusun atau setidaknya isi daripada kode etik profesi itu ada 4 prinsip ini. 1, prinsip integritas. Maksudnya apa? Komunitas profesi itu harus menjunjung nilai tanggung jawab dan integritas tinggi. Ini juga nanti ada bagian-bagiannya di pasal berapa setiap profesi itu pasti ada. Kewajiban profesi menjunjung tinggi dan seterusnya itu ada nanti. Ketika Anda membaca masing-masing kode etik loh ya, maka saran saya Anda harus punya kode etik profesi notaris, kode etik profesi polisi, kode etik profesi hakim, kode etik profesi advokat. Karena apa? Itu nanti menjadi bahan kajian saudara. Malah besok saya kepengen ada itu mengkaji, mengkritik, kemudian mencatat dan seterusnya. Dan itu nggak usah beli, tinggal download saja di Google, banyak itu dicari nanti. Cuman memang nanti diperhatikan ya, karena misalkan kode etik jaksa itu ada yang aturan terbaru nanti bisa dicari. Yang kedua adalah prinsip objektivitas. Artinya apa? Harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Prinsip kode etik. Yang ketiga, prinsip kerahasiaan. Maksudnya apa? Menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesi dan tidak boleh memakai atau mengungkap informasi tanpa persetujuan. Ini penting. Prinsip kode etik itu seorang
hakim misalkan atau advokat, dia harus memegang kerahasiaan, tidak boleh membocorkan rahasia klien, tidak boleh menyampaikan ke orang lain terkait rahasia-rahasia klien. Itu ada etikanya. Yang keempat, prinsip perilaku profesional, harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi yang diembannya. Tapi memang begini saudara, yang keempat ini kadang seseorang yang mengemban profesi hukum itu kurang cermat atau kurang mengindahkan. Dia cenderung tidak berperilaku profesional sehingga mencoreng organisasi profesinya. Contoh apa? Ada hakim yang disuap, ada polisi yang jual narkoba dan sabu. Ini kan tindakan yang tidak profesional. Dia menurunkan marwah atau derajat atau kehormatan organisasi profesinya. Nah, menurut saya tadi saya katakan prinsip keempat ini jarang atau mungkin bahkan mengatakan tidak semua orang mengindahkan. Bila buktinya apa? Tadi ada polisi yang kena kasus narkoba, ada hakim yang mau disuap, dan seterusnya. Ada jaksa siapa itu yang kemarin yang heboh itu perempuan, nanti dicarilah nanti saya lupa namanya. Itu kan jaksa yang menjadi bahan kasus salah satu jasa yang kena kasus besar di tahun 2021 ini. Bahkan 2020 ya awalnya. Nanti bisa dicek itu. Itu bukti bahwa dia tidak profesional. Kenapa? Karena dia tidak konsisten dengan reputasi profesinya. Dia melakukan pelanggaran, melanggar kode etik sehingga menurunkan marwah dari organisasi atau komunitas profesinya. Nah, jangan sampai seperti ini. Karena 4 prinsip dasar kode etik ini harus dipegangi sehingga terwujud profesi hukum yang profesional. Dan saya kira tidak hanya profesi hukum, karena ini lebih umum ke kode etik profesi ya. Ada profesi dokter juga punya kode etik, profesi arsitek juga punya, bidan juga punya, dan saya kira secara umum. Tapi karena kita concern-nya adalah mahasiswa hukum dan syariah, ya kita kaji ya kode etik profesi hukum. Tetapi untuk prinsip dasar ini semua sama, pasti harus menggunakan ini saudara. Oke, baik. Berikutnya, ruang gerak kode etik profesi. Jadi ruang gerak itu maksudnya adalah kode etik itu berbicara masalah apa. KEK atau kode etik profesi itu jangkauannya seperti apa? Apa sih isinya? Kira-kira begitu ya. Nah, ruang gerak seorang profesional itu diatur melalui etika profesi yang distandarkan dalam bentuk kode etik profesi. Artinya apa? Dalam rangka menyamakan standarisasi perilaku profesi, itu maka dibuat kode etik profesi agar semua lawyer se-Indonesia ini punya standar perilaku yang sama. Nah, gitu. Bagaimana melakukan klien, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertindak, sanksi apa yang diberikan agar sama. Nah, itu maksudnya ruang gerak profesional diatur melalui etika profesi yang distandarkan dalam bentuk kode etik profesi. Jadi kode etik profesi itu merupakan standar etika profesi sekomunitas atau sejenis. Oke. Lawyer yang ada di Kalimantan juga sama aturannya dengan lawyer yang ada di Jawa. Ketika sanksi juga jelas, gitu ya. Oke, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya tadi kan kode etik ya. Kode etik ya. Sekarang masuk kepada yang lebih spesifik yaitu kode etik profesi KEP. Kalau tadi kode etik dimaknai sebagai norma atau asas yang ditaati dan dipatuhi oleh sekelompok komunitas atau sekelompok profesi yang dijadikan landasan dalam mereka berperilaku sehari-hari. Nah, sekarang kalau kode etik profesi gimana? 1, kode etik profesi adalah aturan atau ketentuan tertulis yang disepakati di dalam menjalankan suatu profesi. Ini umum ya, profesi hakim, lawyer, polisi, bidan, dokter, dan sebagainya. Yang kedua, kode etik profesi itu umumnya dikeluarkan oleh asosiasi atau organisasi tertentu. Ya jelas, karena ruang lingkup atau ruang gerak tadi itu ada standarisasi perilaku profesi, ya tentu
organisasi profesi yang sejenis. Tidak mungkin kode etik profesi itu dikeluarkan, misalkan kode etik profesi lawyer dikeluarkan untuk notaris, kan tidak mungkin. Karena yang ini mengatur ruang gerak profesi tertentu, yang mengeluarkan juga profesi tersebut gitu. Contoh di Indonesia itu ada advokat, hakim, jaksa, polisi, notaris. IAI itu Ikatan Advokat Indonesia, ID itu Ikatan Dokter Indonesia, PII itu apa? Ada IPKIN ya, Ikatan Profesi Komputer Indonesia, IATKI, Ikatan Ahli Teknik Ketenaga Listrikan Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu contoh. Kalau di mancanegara itu ada juga ICM, Association for Computing Machinery. Ada ICCP, Institute for Certification of Computer Programming. Ada DPA, Data Processing Management Association. Ada ITII, Information Technology Association of American, dan lain-lain. Ini salah satu contoh. Jadi intinya kode etik profesi itu dimanapun pasti ada. Kenapa demikian? Ya tadi, dalam rangka mengatur standarisasi sebuah profesi. Oke, itu kode etik profesi ya. Nah, kemudian menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 tentang pokok-pokok pegawaian, profesi adalah suatu moral community atau masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini normatif, saya kira. Maksudnya begini, ada dasar normatifnya ketika kita menyebutkan atau ketika kita mendefinisikan kode etik profesi. Ya, pedoman bersikap, berperilaku, dalam berbuat, untuk melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, memang ini secara umum ya, karena ini undang-undang, jadi ini tidak hanya mengatur pegawai pemerintah dalam hal ini, tetapi juga profesi yang kemudian ada organisasi profesi. Tentunya begitu ya. Oke, baik saudara. Tujuannya tadi sudah saya kira, tapi ini tidak apa-apa lah ya. Saya ada tambahan. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang kedelapan, menentukan baku standarnya sendiri. Oke, ini tujuan. Kenapa sih harus ada kode etik profesi? Satu, menjunjung tinggi martabat profesi. Profesi hakim. Kenapa harus ada kode etik profesi? Ya, menjunjung tinggi martabat. Ada profesi itu kalau diatur, anggota organisasi profesi kalau diatur itu menjadikan marwahnya meningkat gitu, atau ke martabat. Yang kedua, lebih kepada agar kesejahteraan para anggota itu terjaga. Ya, hak-haknya terjaga karena ada aturan standarnya. Meningkatkan pengabdian, ya pada prinsipnya begini. Secara garis besar, tujuan kode etik profesi ya tadi mengatur agar para penyandang profesi tersebut terlindungi hak-haknya, terjalin komunikasi dengan baik, bisa melayani klien atau mitra secara profesional. Nah, itu tujuan secara umum daripada kode etik. Kesimpulan dari 8 tujuan kode etik ini. Oke, baik saudara. Berikutnya adalah ciri-ciri kode etik profesi. Cirinya ada berapa? 1, singkat. Nah, ini mestinya Anda menyimak materi ini sambil menyimak file kode etik itu ya. Besok insya Allah akan saya kirim semua kode etik itu. Tapi kalau Anda sudah download sendiri ya tidak usah gitu ya. Cirinya 1, singkat. Anda baca nanti itu, kode etik itu singkat.
tidak bertele-tele bahasanya. Wong tujuannya mengatur, sederhana kok. Sederhana bahasanya, kedua jelas dan konsisten, tidak multitafsir bahasanya. Yang ketiga masuk akal, baik perintahnya, larangannya, dan sanksinya itu rasional semua atau masuk akal. Yang kelima dapat diterima. Karena ini ada norma yang disepakati oleh komunitas, ya mestinya harus bisa diterima dengan baik begitu. Yang keenam realistis, mungkin dilakukan atau perbuatan itu, atau mungkin ditinggalkan, atau kalau sanksi ya mungkin bisa dilakukan, yang realistis itu. Wong sanksi profesi kok sampai tidak masuk akal, itu nggak realistis ya, tidak beretik namanya, ciri-ciri ya. Nah, ini merupakan catatan kalau besok saudara profesi tertentu yang belum ada kode etiknya bisa menyusun dengan panduan ini kira-kira. Oke, yang ketujuh komprehensif lengkap. Biasanya dimulai dari konsep umum, definisi umum. Kemudian terkait dengan hal-hal pokok-pokok yang mesti dilakukan, mesti didapatkan perlindungan. Kemudian ada larangan. Kemudian terakhir ada sanksi. Yang ke-8 adalah positif dalam formulasinya. Karena ini aturan yang disepakati ya harus bagus gitu. Kemudian fungsi kode etik profesi. Saya kira kok tadi sudah sedikit bersinggung ya, tapi tidak apa-apa lah ya. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi itu, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Sudah tadi ya, tapi lebih rinci saya kira. Yang kedua, tidak hanya pedoman tapi sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang diemban bersangkutan. Maksudnya apa? Kode etik profesi dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat mengetahui arti pentingnya satu profesi. Sehingga ketika dia paham kode etik, dia bisa ngontrol nih. Loh, lawyer itu kok seperti itu, padahal aturannya seperti ini. Dia masih bisa kontrol. Kalau masyarakat paham, begitu. Yang berikutnya adalah mencegah campur tangan pihak di organisasi. Lah kalau masalahnya adalah masalah kejaksaan yang melanggar, karena ada aturan kode etik yang mengatur atau lawyer yang bermasalah, tentu karena kode etik ada kode etik profesi yang mengatur, ya sebagai proteksi ya, menahan atau mencegah campur tangan pihak luar yang tidak berkepentingan. Artinya apa? Para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Ya karena sudah ada kaplingnya masing-masing begitu bahasanya. Coba kalau nggak ada kode etik profesi, ya semua bisa ngurus, semua bisa ikut campur. Lah ini bahaya, bisa menurunkan marwah profesi. Oke. Sekarang karakteristiknya, kita lihat karakteristik dari kode etik profesi itu seperti apa. Satu, bukan algoritma sederhana yang dapat menghasilkan keputusan etis atau tidak etis. Artinya bukan merupakan hitung-hitungan atau apa, karena keputusannya itu bukan sekedar pantas tidak pantas ya, tapi sampai kepada pencopotan keanggotaan misalkan, bahkan sampai pemecatan tidak terhormat. Yang kedua, terkadang ada bagian-bagian dari kode etik itu yang dapat terasa saling bertentangan dengan kode etik lain. Ya wajar, karena apa? Karena memang ada aturan-aturan itu tidak semua bisa dinikmati oleh setiap orang. Karena di situ banyak hal yang mungkin melarang atau mengekang kepentingan pribadi. Tapi kalau secara umum, ya karena ini aturan dibuat untuk kepentingan profesi umum, ya tentu tidak. Yang ketiga, menggunakan keputusan yang etis untuk bertindak sesuai dengan semangat kode etik profesi. Jadi ketika memberi keputusan itu keputusan dasarnya etis untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menggariskan dengan jelas prinsip
mendasar yang butuh pemikiran, bukan kepatuhan membuta. Jadi karakteristiknya itu ada prinsip-prinsip jelas yang di situ butuh kekritisan. Jadi bukan sekedar waton atau asal ikut itu tidak. Kemudian yang keempat, pemilih kode etik profesi. Nah, umumnya adalah organisasi kemasyarakatan atau organisasi profesi yang bersifat nasional. Misalnya ada IPKI, tadi saya sebut contohnya ya. Ada IKP, IAI, IDI, PII, AJI. Ini secara umum. Nah, kalau kita ya tadi ada kode etik profesi notaris atau INI atau Ikatan PPAT Indonesia, kemudian ada Ikatan Advokat atau Persatuan Alperadi, ada IAI ya, kemudian ada pengacara syariah ya, dan macam-macam. Nah, gitu. Artinya pemilik kode etik profesi adalah organisasi kemasyarakatan yang terkait profesi itu secara nasional. Orientasi kode etik profesi. Orientasi itu tujuan akhir, saudara. Tujuan akhir dari kode etik profesi itu apa? Satu, ada rekan profesi badan hukum maksudnya, nasabah atau pemakai negara dan masyarakat. Orientasinya itu apa ya? Untuk kepentingan rekanan atau sesama profesi, untuk keeksistensi sebuah profesi yang diemban. Badan itu maksudnya organisasi badan hukum. Nasabah itu berarti apa? Kalau bank nasabah ya, tapi kalau lawyer atau kemudian mitra atau user pengguna jasa gitu ya. Lebih tinggi lagi adalah orientasinya adalah untuk keselamatan, kedamaian, kebaikan bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah untuk menjaga kesejahteraan atau kenyamanan, ketertiban di masyarakat. Kendala penyusunan KEP. Jadi kode etik profesi itu memang disusun dan ditentukan oleh komunitas profesi tertentu. Tetapi ada kendala ketika menyusun. Biasanya satu, nanti bagaimana sih kode tersebut akan digunakan, lalu seberapa detail tingkat rincinya, karena tadi ada catatan itu tidak usah bertele-tele gitu. Siapa yang menjadi sasaran kode etik? Nah, kemudian kode etik diperuntukkan bagi kepentingan siapa? Ini kadang memang timbul kendala begitu, saudara. Kemudian alasan kode etik profesi diabaikan. Meskipun kode etik itu dibuat sedemikian rupa bagus, tapi nyatanya banyak orang atau sebagian besar saya kira ya masih enggan mematuhinya. Kira-kira kenapa kok diabaikan? Nah, jawabannya ini, saudara. Jawabannya dari hasil analisa, satu, bisa pengaruh sifat kekeluargaan. Yo karena konco kok, karena dulur kok, karena saudara kok, karena keluarga kok, sehingga jarang sehingga ditegakkan kedisiplinan itu misalkan. Atau pengaruh jabatan, merasa tidak enak yang melanggar itu atasannya kok mosok diberi sanksi, kira-kira begitu. Itu kebanyakan. Yang ketiga, pengaruh materialisme. Karena sudah merasa menerima uang, disogok dalam artian, maka nggak ditegakkan itu. Itu tiga hal yang kemudian menghalangi ditegaknya kode etik atau alasan kenapa orang itu tidak menaati, mengabaikan. Berikutnya tentang pelanggaran kode etik profesi. Pelanggaran kode etik profesi itu, satu, pelanggaran terhadap nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh profesi itu. Misalkan memperdagangkan jasa atau membeda-bedakan pelayanan jasa atas dasar keinginan untuk mendapat keuntungan yang berlebihan. Kalau kliennya itu cantik, misalkan atau ganteng, mendapat pelayanan spesial. Kalau kliennya itu memberikan uang yang banyak, akan mendapatkan pelayanan spesial. Nah, itu pelanggaran sebetulnya. Kan tidak menyamakan klien. Menyalahgunakan kekuasaan merupakan perbuatan yang sering dianggap melanggar kode profesi. Ya, merasa bahwa punya kedudukan tertentu, terhormat, sehingga
menafikan itu. Merasa sudah menjadi ketua Mahkamah Agung misalkan, mohon maaf ini yang saya singgung di awal itu, sehingga menyalahgunakan jabatannya diemban. Ya. Merasa sebagai jaksa misalkan, sehingga bisa berbuat bahkan melanggar kode etik profesinya seperti jaksa perempuan itu yang saya contoh sebutkan di awal. Yang kedua, pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa profesi yang kurang mencerminkan kualitas keahlian serta kurang dapat dipertanggungjawabkan menurut standar maupun kriteria profesional. Jadi pelanggaran ini lebih kepada kurang mencerminkan atau kurang dipertanggungjawabkan. Misalnya gini loh, hakim kok korupsi, itu kan tidak mencerminkan keahlian. Jaksa kok malah menyembunyikan atau menerima suap dari terdakwa. Nah, itu kan perilaku yang tidak mencerminkan sikap profesi yang semestinya. Gitu. Lawyer kok malah begitu? Pasti kan dia akan memberi fasilitas untuk bantuan hukum agar pihak-pihak yang berperkara itu tidak dilanggar haknya. Bukan malah pokoknya sepenting menang meskipun kalah. Lah itu juga sama. Itu bukti bahwa dia tidak bertanggung jawab atas profesi yang diemban. Oke, baik saudara. Berikutnya adalah pelanggaran kode etik profesi berikutnya adalah sebentar ya ini. Oke, sudah tadi. Berikutnya adalah ini contoh tahun 2011 ya. Nanti bisa dicek ya. Ini karena contoh dari kode etik profesi secara umum ini ada seorang dokter yang di Medan itu melanggar sehingga dia di sidang 6 dokter, kemudian hasil keputusannya adalah dia melanggar, kemudian mendapat sanksi dari komunitasnya. Saya kira banyak kok, nanti bisa di-searching. Ini kan salah satu contoh yang saya kutip ya, udah lama meskipun itu. Jadi Anda bisa melihat, men-tracking, mencari bagaimana pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh profesi hukum, polisi, hakim, jaksa, dan sebagainya. Itu banyak sekali nanti di-searching ya, agar Anda paham bagaimana sebetulnya kode etik itu ditegakkan dan dipraktekkan di komunitas profesi tertentu. Sanksinya apa? Sanksi kode etik profesi itu ada berupa sanksi moral atau sanksi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi, sampai tadi pencopotan tadi. Kemudian sanksinya berupa kasus-kasus pelanggaran kode etik ini akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Nah, ini sudah kita bicarakan pada tema pengawasan ya. Oke, karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional seperti 1. Kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Yang kedua, ketentuan itu merupakan akibat logis dari self-regulation yang wujud dalam kode etik. Oke. Ini adalah yang terakhir ini. Memang perlu dipahami bahwa kode etik profesi itu merupakan self-regulation atau aturan yang mengatur diri. Diri siapa? Diri orang yang berprofesi. Oleh karena itu, sudah mesti dan seharusnya ditaati dengan baik. Saya kira demikian saudara, penjelasan sedikit dari saya tentang kode etik profesi. Selebihnya silakan bisa dikembangkan. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.